yang kita hormati bersama, Mudir Ma'had Ibn Taimiyah Bogor, Dr. Haryanto Abdul Hadi LCMA, dan kepada semua yang hadir pada acara kali ini. Sebuah nikmat dari Allah, kita bisa berkumpul bersama padahal tidak di tempat yang sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca berita dan melihat realita, ada banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan terjadi dengan remaja-remaja, ya, pemuda-pemuda, ya, tawuran yang masih terus terjadi, geng motor yang kian anarkis. Kemudian kalau kita melihat narkoba, yang ternyata Indonesia menjadi pasar yang sangat empuk. Kemudian seks bebas yang menjadi penyebab banyaknya wanita-wanita yang hamil di luar nikah, kemudian akhirnya banyak pernikahan dini, bukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang menimpa anak-anak kita di masa kita sekarang ini. Dan tentunya kalau kita menelusuri akar permasalahannya, maka orang tua menjadi pemeran utama sebenarnya dalam apa yang terjadi. Tidak sedikit orang tua yang beranggapan bahwa tugasnya hanya mencari nafkah, memberikan sandang, pangan, papan, mencukupi kebutuhan anak, namun dia abai akan tugas besar yang dia emban. Tadi kita mendengar Al-Ustaz Dr. Haryanto membacakan firman Allah di surat At-Tahrim, ya, bahwa tugas terbesar orang tua sejatinya adalah menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya dari api neraka. Tapi tatkala orang tua hanya berpikir tugasnya hanya mencari nafkah, maka yang menjadi korban adalah generasi masa depan. Semua itu lahir, kata Nabi SAW, di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua. Mau anak siapapun, mau anak-anak bule yang ada di Amerika dan Eropa, atau anak-anak yang berada di Jakarta, atau mereka yang lahir di hutan Papua, atau yang ada di Palestina. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tapi kenapa kita melihat anak-anak yang tumbuh besar berubah? Ada yang menjadi Majusi, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani. Ternyata kata Nabi SAW, fa'abawahu, kedua orang tuanya yang membuat fitrah itu jadi rusak. Ahibati fillah, kalau bicara bagaimana menjadi orang tua idaman, emangnya kita pernah belajar menjadi orang tua idaman? Emangnya ketika kita sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, sampai profesor, emangnya di situ diajarkan bagaimana menjadi orang tua idaman? Ada MK orang tua. Anda nggak tahu, ya? Sependek yang Anda tahu, kayaknya enggak. Yang ada, orang-orang itu belajar untuk menjadi profesional, ya,
untuk menjadi dokter, menjadi profesi. Karena dianggap orang tua bukan profesi. Dianggap ibu rumah tangga bukan profesi. Maka dampaknya anak-anak. Padahal mereka akan melanjutkan perjuangan di negeri kita. Maka jamaah rahimakumullah, kalau bicara menjadi orang tua idaman, apabila kita tidak mendapatkan pelajaran itu di kelas selama kita kuliah, maka mau tidak mau kita harus belajar menuntut ilmu. Salah satunya adalah kegiatan sore hari ini. Maka yang pertama, menjadi orang tua idaman itu harus tahu kenapa dia ada di muka bumi ini. Dulu engkau nggak ada. Bapakmu juga nggak ada. Mbah juga nggak ada. Kok tahu-tahu kita ada? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Disebut saja nggak bisa. Syafiq nggak ada. Syafiq ini siapa gitu? Nggak ada dulu. Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan untuk menguji. Jadi Allah menciptakan kita sejatinya untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Ingat, bukan yang paling kaya, bukan yang paling sukses hidupnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak asetnya. Kita sadar yang kita miliki sekarang dulunya adalah milik orang lain. Tanah yang mungkin kita kuasai, rumah yang kita tempatin, kendaraan yang kita gunakan akan berpindah ke orang lain. Kenapa ini menjadi hal penting untuk menjadi orang tua idaman? Karena orang yang tidak mengerti kenapa dia diciptakan, bagaimana dia akan menularkannya kepada anak-anaknya. Kira-kira anaknya mau dibawa kemana sama dia? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya, anak nggak punya air. Bisa anak kasih air? Anak nggak bisa. Kemudian menjadi orang tua idaman, yang kedua dia harus menjadi teladan yang baik. Dia harus soleh agar anak-anaknya soleh. Kita sering dengar ungkapan ketika seorang dilahirkan, kita mengatakan semoga jadi anak-anak soleh, soleha. Ketika kita melihat ada orang menggendong anak, ya Allah, mudah-mudahan jadi anak soleh ya, soleha. Dan doa kita juga minta anak-anak yang soleh. Kalau engkau ingin generasi yang soleh, maka hendaklah engkau jadi cerminan untuk mereka. Ahibbati fillah, ketika kita ingin anak-anak kita sholat di masjid, maka hendaklah engkau sholat di masjid. Ketika engkau ingin anak-anak membaca Al-Quran, engkau letakkan handphonemu, engkau pegang Al-Quran. Ketika engkau ingin anak-anak berbakti kepada dirimu, engkau nggak perlu banyak memberikan penjelasan, bimbingan, panduan. Engkau berbakti sama orang tua. Anak-anak itu mungkin salah mendengar, tapi mereka tidak pernah salah melihat. Ketika orang tua merokok atau tidak sholat, tapi lisan orang tua mengatakan, nak, ayo waktunya sholat. Nak, jangan ngerokok engkau, nak. Kira-kira yang didengar oleh anaknya itu apa? Nak, merokoklah engkau. Ini bapak merokok. Bapak ini teladanmu. Bapak ini cermin untuk engkau. Ahibati fillah, ketika orang tua soleh, Allah akan jaga anak-anak. Ingat,
cerita di surat Al-Kahfi, bagaimana Nabi Musa dan Khadir merenovasi bangunan yang hendak roboh. Nabi Musa nggak tahu apa alasan Khadir melakukan itu. Lalu di akhir cerita Khadir menceritakan, wa kana abuhuma salihah. Ini punya anak yatim di kota. Bapak dua anak itu orang soleh. Allah akan jaga anak-anak kita apabila kita menjaga Allah Jalla Jalaluh. Allah itu syakur. Allah itu membalas dari amalan yang sedikit dengan balasan yang banyak sekali. Maka kalau ternyata nggak dijaga di anak keturunan kita, ya kita perlu introspeksi diri. Jadilah engkau orang soleh. Tambahlah ibadahmu. Bagaimana Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati. Aku akan tambahkan salatku agar Allah menjagamu untukku. Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Kita lihat ya bagaimana kesolehan Nabi Ibrahim. Sampai ketika dia mengatakan kepada anaknya, Inni ara fil manami anni adbahu. Aku bermimpi menyembelihmu. Gimana pendapatmu? Kata Nabi Ismail, lakukan ini perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jamaah rahimakumullah, kemudian orang tua idaman itu adalah orang tua yang menyayangi anak-anaknya. Kasih sayang. Kau perlu menyayangi mereka. Nabi SAW, bagaimana beliau ketika ditanya oleh seseorang, ya, ini orang Badui yang memang mungkin kasar hidupnya, orang tua yang kasar, yang keras hatinya, maka akan melahirkan generasi yang tidak jauh dari orang tuanya, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mereka bertanya, ya orang-orang Badui, atuqabbiluna sibyanakum, kalian mencium anak-anak kalian, balita-balita kalian? Faqala na'am, kata Nabi SAW, iya, kami mencium balita-balita kami. Lakinna wallahi ma nuqabbil. Kami tidak mencium untuk membanggakan diri sebagai sosok orang yang mulia, yang terhormat, yang berwibawa. Ada orang tua yang kaku sama anaknya. Anak-anaknya tidak dicium. Apa kata Nabi SAW? Awa amlik in kana Allahu naza'a min qulubikum rahmah. Apa kuasaku, kata Nabi, jikalau Allah mencabut rahmat dari hati kalian. Orang tua yang kasar, yang keras hatinya, yang tidak mendidik anak-anaknya dengan cinta dan kasih sayang, dengan kelembutan. Dia sibuk mencari uang, mengumpulkan harta, maka akan berdampak kepada kehidupan anak-anak itu, jamaah. Mereka akan kabur dari orang tuanya. Kenapa kita mendapati generasi yang nggak mau curhat sama bapak dan ibunya? Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 159. Nah, kita akan baca ayat ini. Tafadhal. Nah, silahkan dibaca. Nah, ada yang membaca di sana? Ada Ustaz. Tafadhal.
Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'fu 'anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Afwan, barusan nggak dibaca dari awal ayat? Atau Anda nggak dengar ya mungkin ya? Mungkin terputus. Bisa dibaca ulang dari Fabima Rahmatin? Nah. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau, wahai Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Barakallahu fiik. Allah katakan, kalau engkau kasar, keras hati, orang akan kabur. Maka hendaklah orang tua tahu tatkala anak-anaknya kabur dari dia, menjauh dari dia, boleh jadi karena engkau sebabnya. Dan kita hidup di masa yang sangat menakutkan. Semua orang bisa berbicara dengan siapapun di rumahnya. Maka hendaklah engkau menjadi orang yang lemah lembut. Mendidik anak dengan kasih sayang. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan anzala alaihimur rifq. Kata Nabi SAW, apabila Allah menginginkan kebaikan buat sebuah keluarga, Allah turunkan yang namanya kelemah lembutan itu. Fa'fu anhum, maafkan mereka sampai nggak berbuat salah. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun buat mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah. Ini Nabi SAW diperintahkan untuk melakukan ini kepada umatnya. Bagaimana kita dengan keluarga kita? Kemudian, orang tua idaman adalah orang tua yang adil dan tidak pilih kasih. Terputusnya silaturahim di anak, permusuhan yang tumbuh di kalangan keluarga, salah satu penyebabnya adalah hilangnya keadilan. Di mana anggota keluarga tidak merasakan keadilan. Nggak suka loh anak itu. Ketika orang tuanya nggak adil. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana Bashir datang bersama putranya An-Nu'man kepada Nabi SAW. Beliau menyampaikan bahwa dia nih ayah mau kasih hadiah khusus buat Nu'man. Maka sang ibu nggak setuju sebenarnya. Tapi bagaimana posisi istri ya? Yang mungkin dia tidak bisa memaksa kepada suaminya. Maka dengan kepiawaiannya dia menyuruh suaminya, udah kalau kamu yang mau kasih, biar Nabi yang jadi saksi SAW. Berangkatlah Bashir menyampaikan kepada Nabi SAW tentang keinginannya. Apa kata Nabi SAW? Akulluhum wahabta lahu mithla hadha?
Setelah ditanya, engkau punya anak selain Nu'man? Iya ya Rasulullah. Baik, semua anakmu engkau kasih? La, enggak. Maka kata Nabi SAW, fala tushhidni idzan. Jangan engkau jadikan aku saksi. Kenapa? Fa inni la ashhadu ala jur. Aku tidak mau jadi saksi atas kezaliman. Enggak mau Nabi SAW. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kecemburuan yang akan berdampak kepada kehidupan anak-anak di masa depan. Di riwayat lain Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anak kalian. Itu orang tua idaman. Yang anak-anaknya akan selalu mengingat kebaikan orang tuanya. Dan anak-anak akan selalu mendoakan orang tuanya. Gak berhenti mengatakan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian orang tua idaman adalah orang tua yang tidak membawa nafkah kecuali yang halal ke rumahnya. Kenapa? Karena makanan yang halal itu akan menjadikan kehidupan indah. Tapi kalau haram yang dibawa, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempat. Kita disuruh menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Tapi ternyata kita membawa api ke rumah kita. Makanan haram menyebabkan doa tidak dikabulkan. Maka tolong orang tua, yang engkau bekerja mencari nafkah, jangan asal bekerja. Engkau harus tahu kerjaanmu halal atau haram. Tapi sebagian orang nggak mikir. Yang penting bekerja. Yang penting saya tidak mengambil hak orang lain. Innal halala bayyinun wal haram bayyinun. Halal haram itu udah jelas. Bukan hanya berkaitan dengan mengambil hak orang. Ada pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan dalam agama. Walaupun engkau tidak mengambil hak orang lain, engkau tidak mencuri, engkau tidak menzalimi. Maka penting orang tua untuk belajar. Atau untuk melakukan introspeksi. Kira-kira yang aku kerjakan ini halal atau haram? Baik, kalau engkau sudah membawa yang halal dan memberikan nafkah yang baik buat anak-anakmu, maka ketahuilah, kita tidak akan mampu menjadi orang tua idaman kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Engkau perlu banyak-banyak berdoa. Berdoa untuk dirimu sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabul. Karena sejatinya tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan jalan pintas buat orang tua untuk menjadi orang tua idaman yang melahirkan anak-anak teladan, anak-anak yang soleh dan soleha. Dia perlu memperbanyak doa. A'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang nggak bisa berdoa. Engkau disuruh minta, dijanjikan mau dikasih, tapi kau nggak minta. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum punya anak berdoa terus minta anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada aku anak-anak yang saleh. Nabi Zakaria berdoa, fahabli min ladunka waliya. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Jangan bersandar kepada dirimu sendiri.
Jangan berpikir engkau adalah orang yang pintar, yang hebat. Nggak ada yang hebat. Kecuali yang Allah bantu dan Allah tolong dia. Coba kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Memohon kepada Allah buat anak-anaknya. Sebelum punya anak, minta anak. Setelah punya anak, doanya apa? Berubah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita baca firman Allah di surat Ibrahim ayat 35-36. Nah. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Nah, kita lihat ya, bagaimana Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah agar dihindarkan. Siapa? Dirinya dan anak-anaknya dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini doa orang tua. Jangan hanya memintakan buat anaknya kesehatan, kesuksesan, karena sejatinya kesuksesan yang sebenarnya ada kesuksesan di akhirat nanti. Orang tua sibuk berdoa buat anaknya, ya baik. Dia minta kebahagiaan buat anaknya di dunia. Bagaimana anak-anaknya dapat pekerjaan, jodohnya datang, diterima di sekolahan yang favorit. Doa. Seperti doanya Nabi Ibrahim, ya Allah hindarkan aku dan anak keturunanku dari melakukan kesyirikan, dari menyembah berhala-berhala yang banyak menyesatkan banyak manusia. Ini doa orang tua gitu loh. Baik, kemudian ada banyak doa Nabi Ibrahim. Kita baca lagi doa Nabi Ibrahim di ayat 40. Nah, رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Allahu Akbar. Apalagi diminta sama Nabi Ibrahim? Minta agar dijadikan orang-orang yang mendirikan salat dan anak keturunan. Kenapa salat ini tiangnya agama? Salat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita memohonkan kepada Allah agar anak-anak kita mendirikan salat, sejatinya engkau memohonkan kepada Allah penjagaan buat anak-anak itu dari semua badai yang kemungkinan akan menghadang dia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita tahu jamaah, tantangan di era sekarang semakin berat. Baik, kemudian orang tua perlu memberikan nasihat kepada anak-anak. Anak-anak itu belum berpengalaman dalam kehidupan ini. Ketika orang tua memberikan nasihat, maka tolong berikan arahan yang tepat dengan cinta dan kasih sayang di waktu yang tepat. Jangan memberikan nasihat menegur anakmu di depan orang-orang. Kesian dia. Kau sejatinya sedang melecehkan dia, bukan memberikan nasihat kepada. Duduklah bersama dia di dalam kamar sambil makan. Kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan yang dilakukan oleh dia, berbicara dari hati ke hati.
Karena sekali lagi, mereka anak-anak. Sebagaimana engkau tidak lepas dari dosa, begitu pula mereka. Dan butuh kesabaran dalam mendidik anak-anak. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Taha ayat 132. Nah, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Nah, berikan nasihat kepada anak-anak dengan penuh kesabaran, khususnya dalam mendirikan sholat. Ajaklah anak-anak ini ke kuburan untuk mengingat akhirat. Ajaklah anak-anak ke tempat bencana agar mereka tahu bahwa kehidupan ini akan berakhir. Ajak mereka melihat ke bawah agar bersyukur. Jangan sampai sibuk melihat ke atas. Kemudian yang terakhir, anak-anak itu butuh pendampingan. Nah, manusia itu makhluk sosial. Jangan hanya dikasih nasihat kemudian dibiarkan. Dampingi dia. Ada banyak ya ungkapan yang didapat dari ucapan para salafus saleh ya. Bagaimana orang tua idaman itu ketika anaknya umur 7 tahun, itu diajarin ya. Ketika anaknya umur 14 tahun ya, itu didampingin. Engkau punya pekerjaan, diajak dia ke tempat kerjamu. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, Ismail dibawa. Ajarin anak-anak tanggung jawab. Jangan berpikir engkau dengan memberikan semua yang mereka inginkan, engkau sudah menjadi orang tua idaman. Enggak, engkau merusak mereka. Ajak mereka bekerja. Ajak mereka capek dan berlelah-lelah. Jangan memanjakan mereka. Karena kau merasa cukup bapak yang capek, anak-anak nggak boleh capek. Ketahuilah bahwa kenikmatan tidak diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan diraih dengan perjuangan. Ketika engkau ingin anak-anak hidup nikmat nantinya, dia harus capek dan lelah. Ajarin dia tanggung jawab. Ajarin bekerja. Tidak semua yang diinginkan dia dapatkan. Suruh dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ajarin dia menabung. Yang jelas ajarkan kepada dia bahwa kita tidak lama di muka bumi ini. Ada tempat yang indah yang namanya surga. Dan ada tempat yang sangat buruk namanya neraka. Itu yang akan menjadi pilihan kita kalau kita salah melangkah. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa berubah menjadi orang tua yang diidam-idamkan oleh anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab.